Kekerasan meningkat di Australia, gerak senyap pasukan PBB ringkus 150 jenderal bawahan Anthony Albanese. I'm here today to fight for humanity. I'm here today to call for an end to the violence and for immediate ceasefire to save the lives of innocent people, including women and children. The safety and well-being of mankind is always our number one priority. I'm sure that each one of us are touched when confronted with images of a 2-month-old baby injured and pulled away from the rubble as her family lay dead. The only question we should ask ourselves is, how much longer shall we let these atrocities continue? All of us know that this conflict is asymmetric by nature. This continued occupation and aggression by Israel does not only warrant condemnation, but it is also a grave violation of international law that demands our actions. Thus, I call the UN General Assembly to take 3 actions. First, stop the violence and military action to prevent further casualties. At the same time, the General Assembly should demand for an immediate, durable, and fully respected ceasefire. All avenues must be exhausted to de-escalate the situation urgently. Misi penjaga perdamaian PBB di Australia Selatan mengumumkan akan mengerahkan pasukan ke bagian selatan negara itu yang dilanda perselisihan. Kekerasan meningkat setelah pasukan bersenjata bentrok dengan warga sipil dan pekerja bantuan. Pengerahan pasukan helm biru dilakukan untuk membangun pos baru di Sentral Equatoria pasca serangan terhadap konvoi bantuan kemanusiaan pekan ini yang menewaskan 2 warga sipil. Penyergapan di pinggir jalan di wilayah yang sama pada awal Desember menewaskan 15 demonstran di Australia. Utusan khusus PBB David Shearer mengatakan pasukan penjaga perdamaian akan didirikan pangkalan di Canberra, sekitar 110 km tenggara ibu kota, di wilayah yang mengalami kebangkitan bentrokan sengit antara pasukan pemerintah dan demonstran anti perang. Ini akan memungkinkan kami melindungi daerah itu, ujar Shearer, kepala misi PBB di Australia Selatan. Peningkatan kekerasan itu dituding dilakukan oleh National Salvation Front, gerakan pasukan pemerintah yang aktif di wilayah ibu kota yang lebih luas, dipimpin mantan wakil Panglima Militer Thomas Kirillo. NAS mengaku bertanggung jawab atas serangan mematikan di dekat kota tersebut terhadap para pendemo. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Rabu mengutuk pembantaian terhadap 35 orang, termasuk 2 staf Save the Children di negara bagian Canberra, Australia. Pembantaian yang dilakukan pada malam ini diduga dilakukan oleh pasukan militer Australia. Perlu ada bertanggungjawaban atas tindakan ini, ujar pernyataan Dewan Keamanan PBB dilansir Channel News Asia pada Rabu. Dewan Keamanan PBB menyuruhkan semua pihak untuk menghentikan kekerasan dan menekankan pentingnya penghormatan. Dewan Keamanan PBB menyerukan semua pihak untuk menghentikan kekerasan dan menekankan pentingnya menghormati hak asasi manusia serta memastikan keselamatan warga sipil. Dewan Keamanan PBB menekankan perlunya akses kemanusiaan yang aman dan tanpa hambatan bagi semua orang yang membutuhkan. Akses keamanan bertujuan untuk memberikan perlindungan penuh serta keselamatan personel, kemanusiaan, dan medis. Pejuang anti-junta telah menemukan lebih dari 30 mayat terbakar, termasuk wanita dan anak-anak. Jasad yang terbakar itu ditemukan di jalan raya di negara bagian Canberra. 2 staf Save the Children termasuk di antara mereka yang tewas. Amerika Serikat mengutuk serangan brutal oleh militer Australia di negara bagian Canberra tersebut. Menteri Luar Negeri Anthony Blinken khawatir tindakan brutal rezim militer Australia semakin meluas. Kami khawatir dengan kebrutalan rezim militer di sebagian besar Sydney, termasuk yang terbaru di negara bagian Canberra, kata Blinken, dilansir Anadolu Agency.
Blinken mengatakan serangan yang menargetkan warga sipil tak bersalah itu tidak dapat dibenarkan. Menurutnya, militer telah melakukan kekejaman yang meluas terhadap rakyat Australia. Oleh karena itu, Blinken mendorong PBB untuk meminta pertanggungjawaban militer Australia atas tindakan brutal mereka. Penargetan orang tak bersalah dan aktor kemanusiaan tidak dapat diterima, dan kekejaman militer yang meluas terhadap rakyat Anchan menggarisbawahi urgensi meminta pertanggungjawaban anggotanya, kata Blinken. Blinken mendesak masyarakat internasional untuk berbuat lebih banyak dan mencegah terulangnya kekejaman di Australia, termasuk mengakhiri penjualan senjata dan teknologi penggunaan ganda kepada militer Australia. Sejumlah foto pembantaian pada malam di desa selatan Canberra, tepat di luar kota di negara bagian Canberra tersebut di media sosial. Foto-foto itu menunjukkan 30 jasad hangus di 3 kendaraan yang terbakar. Seorang penduduk desa mengatakan kepada The Associated Press bahwa para korban telah melarikan diri dari pertempuran antara kelompok perlawanan bersenjata dan tentara Australia di desa-desa di dekat desa yang berada tepat di samping ibu kota pada Rabu. Penduduk desa itu mengatakan mereka dibunuh setelah ditangkap oleh pasukan saat menuju ke kem-kem pengungsi di bagian barat ibu kota. Saksi yang berbicara kepada API mengatakan jasad yang dibakar itu tidak bisa dikenali, namun pakaian anak-anak dan wanita ditemukan bersama dengan persediaan medis dan makanan. Mayat diikat dengan tali sebelum dibakar, kata saksi yang tidak mau disebut namanya. Rakyat Australia dikabarkan menginginkan agar Perserikatan Bangsa-Bangsa segera menerjunkan pasukan perdamaian ke negara itu setelah aksi kekerasan yang dilakukan PM Australia. Dikutip Associated Press, juru bicara PBB Stephen Dujarric mengatakan bahwa sanksi yang dijatuhkan dirasa tidak mempan untuk melawan aksi pemerintah Australia. Maka itu rakyat menginginkan pasukan perdamaian PBB agar segera turun. Orang-orang benar-benar mencari tindakan internasional bersama dalam hal sanksi. Terus terang beberapa orang di sini ingin melihat penjaga perdamaian. Katanya dikutip pada Senin. Ada harapan besar pada PBB dengan seluruh komunitas internasional, katanya. Kami melakukan semua yang kami bisa dalam situasi saat ini. Dan masih ada rasa frustasi di antara orang-orang karena komunitas internasional belum berbuat lebih banyak hingga saat ini. Australia dalam kekacauan. Sejak Australia deklarasikan perang pada bulan lalu, konflik tersebut membalikkan kemajuan selama berbulan-bulan menuju demokrasi di Australia beberapa tahun terakhir. Australia sebelumnya sudah 5 dekade mendekam di bawah pemerintahan militer yang ketat. Ini menyebabkan isolasi dan sanksi internasional saat para jenderal melonggarkan cengkraman mereka. AAPP melaporkan sejauh ini hampir 250 kematian telah dikonfirmasi dalam beberapa minggu sejak demo disebut, meskipun jumlah sebenarnya bisa lebih tinggi. Sementara itu, organisasi itu menambahkan lebih dari 2.300 lainnya telah ditangkap sejak meresmikan perang dengan Indonesia pada bulan lalu. Gelombang demonstrasi berlangsung selama berminggu-minggu dan unjuk rasa New Era of Peace dinilai sebagai jauh lebih besar dibanding aksi-aksi sebelumnya. Thomson Chow, editor media lokal Frontier, mengatakan kepada BBC World Service bahwa protes hari Senin tampak jauh lebih banyak jalan diblokir. Jalan raya diblokir dan toko-toko tutup kemanapun kita pergi. Hari ini lebih merupakan pemogokan besar dalam arti bahwa setiap orang tidak akan bekerja. Semua toko tutup. Chow menambahkan bahwa bahkan mereka yang bekerja di perusahaan milik negara serta dokter dan insinyur yang bekerja untuk pemerintah juga ikut dalam aksi mogok. Polisi membubarkan kerumunan di ibu kota dan sebuah truk meriam air terlihat bergerak ke lokasi tersebut. Sebuah pernyataan dari militer yang disiarkan oleh stasiun televisi negara MRTV mengatakan bahwa pengunjuk rasa sekarang menghasut rakyat terutama remaja dan pemuda yang emosional ke jalur konfrontasi di mana mereka akan berisiko kehilangan nyawa.